Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada ibu bapak dosen saya. Perkenalkan, saya Mahsarina, mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak dengan NIM 8779016662. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai peran penting filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Filsafat ilmu sering dianggap sesuatu yang rumit, padahal sebenarnya ia adalah dasar, pedoman, dan alat bantu kita dalam memahami pendidikan secara mendalam. Ada 4 poin utama yang akan saya bahas, mulai dari bagaimana filsafat menguatkan ilmu pendidikan, hubungan timbal baliknya dan perannya sebagai alat analisis, hingga contoh penerapannya. Kita melihat benda seperti tumpukan buku atau pena yang ada di meja belajar. Poin pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Coba kita bayangkan, sebuah bangunan. Bangunan itu bisa berdiri kokoh karena ada pondasi yang kuat di bawahnya. Nah, filsafat ilmu itulah pondasinya, sedangkan ilmu pendidikan adalah bangunannya. Mengawasi eksistensi, filsafat menjelaskan apa hakikat pendidikan itu sebenarnya. Apa hakikat manusia yang dididik, sehingga pendidikan diakui benar-benar ada dan nyata, bukan sekedar kegiatan biasa saja. Mengawasi keilmiahan, filsafat mengatur aturannya. Ia memastikan bahwa teori dan cara kita mendidik itu diperoleh lewat cara yang benar, rasional, dan bisa dipertanggungjawabkan layaknya sebuah ilmu pengetahuan. Mengawasi nilai, filsafat mengisi maknanya. Ia memastikan pendidikan itu mengandung kebaikan, kebenaran, dan tujuan yang mulia, bukan sekedar memberikan informasi kosong saja. Jadi, berkat filsafat, ilmu pendidikan itu kokoh dasarnya, benar jalannya, dan mulia tujuannya. Poin kedua, bagaimana pendidikan bernilai dalam memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan itu ada dua arah, saling menguatkan. Kalau tadi filsafat menguatkan pendidikan, maka pendidikan yang baik pun balik menguatkan filsafat ilmu itu sendiri. Filsafat ilmu berisi gagasan-gagasan dan berpemikiran besar. Nah, pendidikan menjadi tempat latihan untuk tempat pembuktian gagasan tersebut. Misalnya, filsafat mengatakan manusia itu makhluk berakal dan bisa berkembang. Ketika kita melaksanakan pendidikan yang bermakna dan terbukti, anak-anak menjadi pandai dan berkarakter. Berarti pemikiran filsafat itu teruji kebenarannya karena terbukti benar dan berhasil diterapkan, maka filsafat ilmu itu makin diakui, makin berkembang, dan makin kaya isinya. Di sini kita melihat kedua orang saling berjabat tangan. Nah, artinya melambangkan hubungan timbal balik saling menguatkan antara filsafat dan pendidikan. Poin keempat, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis membedah persoalan pendidikan? Istilah pisau analisis ini sangat tepat karena filsafat ilmu punya 3 alat kajian yang sangat tajam dan lengkap, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini kita gunakan untuk meneliti masalah pendidikan sampai ke akar-akarnya, tidak hanya lihat permukaannya saja. 1. Ontologi. Ontologi itu menjelaskan tentang apa? Ini kita tanya hakikatnya. Kalau ada masalah, misal anak susah diajar, kita tanya, apa hakikat belajar? Apa hakikat anak didik? Apakah anak itu kosong atau sudah ada bakatnya? Kita cari inti masalahnya. Epistemologi bagaimana? Kita tanya caranya bagaimana, cara yang benar, mengajarkan bagaimana metode, dari mana kita dapat ilmunya. Ini memastikan solusinya dan ilmiah. Terakhir ada aksiologi.
Aksiologi untuk apa? Ini kita tanya gunanya. Untuk apa diajarkan ini? Apakah berguna bagi hidupnya? Apakah baik dan bermoral? Ini memastikan kita tidak salah arah tujuannya. Karena mampu meneliti dari sisi apa, bagaimana, dan untuk apa, maka filsafat ilmu sangat tajam, persis seperti pisau bedah yang membedah penyakit sampai ketemu sumbernya. Poin keempat adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Pertama, dalam kebijakan, berdasarkan ontologi yang mengatakan hakikat manusia itu berpotensi dan setara, maka lahirlah kebijakan pendidikan inklusi, di mana semua anak berhak sekolah meski punya kebutuhan khusus. Berdasarkan aksiologi untuk kebaikan moral dan lahirnya kebijakan pendidikan berkarakter. Kedua, dalam kurikulum, berdasarkan epistemologi yang mengatakan bahwa ilmu lebih melekat kalau didapat dari pengalaman. Maka sekarang kita pakai kurikulum merdeka dengan metode pembelajaran berbasis proyek, bukan cuma dengan ceramah saja. Ketiga, dalam pembelajaran, saat guru mengajar, dia selalu bertanya pada diri sendiri, apa inti materinya, bagaimana cara menyampaikannya agar paham, dan apa gunanya materi ini buat murid. Pertanyaan-pertanyaan itulah penerapan filsafat ilmu yang secara langsung di dalam kelas. Contohnya seperti alat papan tulis, buku pakai kurikulum, suasana kelas, papan nama sekolah. Itu termasuk melambangkan penerapan nyata dalam kebijakan kurikulum berbasis belajar mengajar. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu bukanlah sesuatu yang jauh dan sulit. Ia adalah dasar pedoman dan alat analisis utama dalam pendidikan. Tanpa filsafat, pendidikan bisa salah arah. Tapi dengan filsafat, pendidikan menjadi kegiatan yang jelas dasarnya dan benar jalannya dan mulia tujuannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan sekian penjelasan dari saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.